Takaya heran ada slime yang bisa berbicara, ditanyakan tujuan berada di istana yang segera dijawab karena undangan pribadi dari Mumuru. Slime bersedia membantu Takaya kembali ke kamar, tetapi meminta waktunya sebentar. Takaya pun tiba di ruang perpustakaan yang megah. Slime yang belum pernah mendapatkan kunjungan manusia, meminta pendapat Takaya. Menunjukkan buku bergambar yang disadari Takaya sebagai manga, bertanya apakah buku itu akan laku di dunia manusia. Manga yang bercerita tentang Raja Iblis bereinkarnasi menjadi manusia. Takaya mengakui keahlian slime sebagai mangaka. Menunjukkan manganya terlalu vulgar untuk menjadi konsumsi umum. Takaya dan slime telah menjadi karib, menyadari hari telah menjelang pagi, akan menolong Takaya kembali ke kamar. Tiba-tiba ruangan berguncang dengan hebat, slime menyarankan Takaya jangan kembali dulu ke kamar karena ada seseorang mencarinya. Takaya teringat identitas slime juga tidak dikenal dan slime berjanji memberitahu siapa dirinya bila Takaya selamat dari bahaya. Dengan mengucapkan selamat tinggal, Takaya terkejut bahwa slime mengetahui nama lengkapnya. Takaya tiba di kamar dicemaskan oleh para gadis, Letty heran mendengar Takaya ada di puncak istana, dan Faeria mengingatkan tidak ada waktu untuk berbincang. Istana dalam serangan pasukan Jenderal Zanma. Istana menjadi puing akibat serangan dari salah satu penguasa langit bangsa iblis. Mumuru bertanya kenapa Raigo menyerang dan menghancurkan istana. Dijawab karena menjumpai Zanma yang telah menjadi korban serangan Letty. Letty meminta maaf atas keteledorannya yang segera dimaafkan Mumuru. Tujuan utama Raigo adalah memperistri Mumuru, Ratu Succubus. Takaya pun baru menyadari semua kejanggalan selama dia di negara iblis yang semestinya bersifat rahasia. Mumuru yang masih tertegun dibantu Letty menolak permintaan Raigo yang konyol. Letty yang tulus berkorban, menyuruh Raigo untuk segera enyah dari hadapan sang ratu. Pertempuran antara penguasa langit Raigo dan dayang Letty berlangsung sengit. Letty mengunci gerakan Raigo yang segera ditambah serangan tombak pusaka Mumuru yang berhasil mengenai sasaran dengan telak. Tombak yang menancap di tubuh Raigo ternyata tidak membawa pengaruh apapun. Faeria juga heran dengan panahnya yang telah mencapai sasaran vital setelah melihat Raigo dengan mudahnya membuang tongkat Mumuru. Sebagai salah satu penguasa langit, Raigo mengeluarkan pedang saktinya dan tenaga yang dihasilkan melemparkan Letty dan Mumuru ke udara. Menantang semua musuhnya untuk merasakan keampuhan Dilpringer, pedang sakti milik Raigo. Mumuru meminta Letty untuk membawa Takaya kembali ke istana Ibunda Azasha, sedangkan Takaya berkeras tidak ingin meninggalkan Mumuru. Sembari menenangkan Takaya, bahwa Raigo hanya menginginkan tubuh Mumuru tidak akan membunuhnya. Sambil memberikan tombak sakti ke Takaya, perkawinan Mumuru dengan Raigo akan membuat Ibunda Azasha kembali jadi penguasa langit. Takaya dan Faeria segera diseret pergi. Letty menjauhi medan pertempuran, mengingatkan kekuatan mereka masih belum cukup untuk mengalahkan musuh di tengah deras protes Takaya. Takaya dengan geram mempertanyakan apa gunanya level keahlian apabila tidak mampu membantu teman yang sedang kesusahan. Berjanji bahwa dia akan membuat tombak pusaka baru, khusus untuk Mumuru. Sesampai di istana Ibunda, Azasha memarahi Letty karena mengindahkan perintahnya untuk waspada akan kelicikan Raigo. Menjelaskan kepada Takaya bahwa dia berhasil membebaskan bangsa Succubus dari kelaliman bangsa iblis lain hingga menjadi penguasa langit. Mempersiapkan dan melatih Mumuru, putri kesayangannya untuk mengemban tugas menggantikan dirinya. Berdasarkan adat bangsa iblis, masih ada waktu sebelum peresmian dan Takaya akan membuat tombak baru untuk menyelamatkan Mumuru. Azasha percaya dengan kemampuan Takaya, mempertanyakan cara Takaya untuk mengumpulkan materi gelap sebagai bahan untuk pembuatan tombak. Materi yang tidak terdeteksi dan tidak punya massa yang bahkan bangsa iblis masih belum dapat memahami sepenuhnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Michael menyela bahwa dia mungkin dapat memberikan petunjuk berharga untuk membantu Takaya. Azasha menyatakan Succubus akan musnah, hanya menjadi alat untuk berkembang biak bila perkawinan Mumuru dan Raigo berhasil. Mempertanyakan kesiapan Takaya yang Takaya pun jujur mempertanyakan beban berat bagi bocah SMA, sendirian menyelamatkan suku suatu bangsa. Sebagai pria sejati, berpegang teguh dengan ucapannya sendiri, berjanji untuk menyelamatkan Mumuru.